Selamat malam teman-teman media, rekan-rekan media yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Saya Ryan Raffi Abdullah selaku kuasa hukum dari klien saya, James Buster Douglas Bangun. Kami yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai pelapor terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Jakarta Pusat atas profesionalitas dan ketelitian dalam menangani laporan yang telah kami sampaikan. Sejak tahap awal pelaporan hingga proses penyidikan berjalan, kami melihat adanya tanggung jawab serius dari penyidik untuk memeriksa perkara secara objektif berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 486 KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah melalui proses penyidikan, evaluasi terhadap alat bukti, penyidikan, dan penetapan saudara MSA sebagai tersangka telah ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2026. Penetapan tersebut merupakan kewenangan penyidik yang dilakukan berdasarkan mekanisme hukum secara pidana dan melalui proses gelar perkara yang sah menurut hukum. Kami menghormati hak-hak tersangka sebagaimana dijamin oleh hukum, termasuk hak untuk membela dirinya. Pada saat yang sama juga, kami menegaskan bahwa klien kami sebagai pelapor berhak untuk memperoleh kepastian hukum atas dugaan perbuatan yang telah merugikan klien kami. Kami berharap proses ini dapat terus berjalan secara profesional, transparan, berintegritas, hingga tuntas. Kami percaya bahwa aparat penegak hukum akan menilai seluruh fakta secara jernih, objektif, tanpa dipengaruhi oleh narasi yang berkembang di luar proses hukum. Prinsip kami sederhana, perkara ini harus diuji, diselesaikan dalam koridor hukum yang sah. Klien kami hanya menginginkan kepastian hukum dan pelindungan hukum atas haknya melalui mekanisme yang adil dan akuntabel. Selebihnya ada beberapa hal-hal yang ingin disampaikan dari rekan-rekan yang hadir juga, terutama dari keluarga dan rekan-rekan dari klien kami. Silakan, Bang. Ya, kalau dari saya pribadi mungkin saya mendapatkan beberapa saya di sini lebih diintimidasi sih kalau menurut saya dari pihak sana. Jadi saya itu mau dilaporin ya. Jadi mau dilaporin, mereka pengancaman lebih tepatnya kayak pengancaman pelaporan oleh salah satu Mbak, kita sebut aja inisialnya CT ya. Yeah. Ya, seorang artis penyanyi dangdut dan juga dari tersangka yang sekarang MSA ya. MSA. Betul. Jadi di situ di Instagram pribadi saya mereka buat, mungkin bisa ditunjukin ya? Boleh. Mungkin langsung ditunjukin ke kamera aja. Bisa ditunjukin ini pengancaman. Ini pengancaman bahwasanya saya akan dilaporkan. Gitu. Jadi saya merasa kayak kalau kita maksudnya berbeda paham. Jadi semua yang berbeda paham dengan mereka itu seakan-akan mereka ingin memenjarakan gitu. Nah, yang saya ingin pertanyakan, siapa sih di balik Mbak CT ini gitu? Sekuasa apa sih di balik Mbak CT ini sampai mengancam saya gitu? Terus selain itu juga Mbak tersebut, penyanyi dangdut tersebut juga mengechat saya secara personal. Nah, ini saya bisa tunjukin juga. Pengancaman juga. Yeah. Ini cukup panjang sih sebenarnya. Ini cukup panjang. Nah, salah satunya juga mengancam, Mbak mau saya laporkan juga. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena bagi dia, saya ini seperti melindungi teman saya si James gitu. Menurut saya sih tidak ada perlindungan. Nah, saya ingin balik bertanya gini untuk Mbak tersebut. Mbak, di kasus ini ada kemungkinan untuk melindungi tersangka atau tidak gitu. Ini saya balik bertanya ya, karena kan saya sini diancam. Betul. Gitu. Ya, itu sih dari saya. Ya, betul. Jadi memang terjadi DM ya, by DM ya. By DM. By DM Instagram itu melalui pribadi
dari seorang tokoh, Ya. seorang penyanyi dangdut berinisial CT ini melakukan pengancaman bahwa saudara Lala ini Ya. itu telah membela dan melanggar hukum karena menghalangi penyidikan. Nah, itu yang menjadi fokus kita juga karena kenapa sebagai di pandangan hukum CT ini bukan dari pihak yang berperkara. Jadi memang pengancaman ini terjadi secara personal ya Mbak ya? Personal. Betul. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau dari saudara, dari keluarga mau ada yang disampaikan? Abang dulu? Ya, boleh. Saya di sini mewakili sahabat-sahabat James. Saya Kevin Byrne. Di sini saya ingin menyampaikan kekecewaannya juga yang dialami oleh keluarga besar juga. Dan di sini saya mewakili sahabat-sahabat dari musisi dan entertainment. Kita pingin keadilan untuk James. Di sini kita ingin MSA juga diproses secara adil. Betul. Dan kita harapkan juga kita bisa kawal ini dan hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Dan apa yang terjadi tentunya kita harapkan yang seadil-adilnya gitu. Di sini juga saya kenal dengan kedua belah pihak. Di sini saya kenal dengan MSA dan juga kenal dengan James juga. Karena kita ada beberapa mungkin dulu kita pernah ada ingin project bareng ya untuk suatu project. Dan di sini saya kecewa karena di sini saya mengenal secara pribadi seorang James dan juga saya kenal MSA walaupun saya tidak begitu kenal tapi kita beberapa kali sempat bertemu. Di sini kekecewaan kami mewakili keluarga dan sahabat-sahabat juga semua kebenaran kita harapkan akan terungkap dan kita harap semua tidak ada yang ditutup-tutupi dan harapan kita kebenaran yang akan terungkap gitu. Jadi kita akan kawal bersama-sama harapan kita. Betul. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan adil. Sekarang mungkin dari ibu, dari keluarga mungkin. Baik, terima kasih. Pertama-tama kembali kami mengucapkan terima kasih atas kinerja cepat Polres Jakarta Pusat dalam penanganan kasus dugaan penggelapan yang dilakukan oleh saudara MSA. Namun di sini kembali kami menegaskan di pihak kami tidak ada sama sekali pihak-pihak yang dapat mengintervensi jalannya sebuah proses seperti yang digaungkan oleh pihak kuasa hukum MSA yang menyatakan adanya bintang atau jenderal di pihak kami. Di sini kami sangat mengapresiasi pihak MSA jika berani menyebutkan nama bintang tersebut. Kami juga memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Bapak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mengawal kasus ini yang tentunya jika masih narasi seorang bintang tidak dapat dibuktikan, tentu ini adalah sebuah fitnah dan juga menciderai institusi TNI, khususnya Polri yang sedang melakukan reformasi di tubuh mereka. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari keluarga mungkin ada yang disampaikan? Baik, saya selaku dari pihak keluarga, dari bibinya James, mengharapkan semoga antara James dan MSA bisa dimediasi dengan baik. Karena sepengetahuan bibi dengar cerita dari mamanya James itu berteman baik dengan MSA. Jadi cobalah berpikir dengan kepala dingin, jangan ada dengar dari suara-suara orang lain. Masalah ini kalau bisa tolong diperkecil dan bisa dimediasi dengan baik supaya dua-dua juga bisa berdamai. Karena untuk apa yang kita mau cari, mendingan kita berdamai supaya kita sama-sama bisa bekerja kembali dan bersahabat kembali. Sekian, terima kasih. Oke.
Mungkin aku dan Mama sudah cukup lah untuk mengikuti semua alur cerita ini. Yang aku tahu kalian sebenarnya berteman baik. Pihak manapun yang mencoba mengadu domba kalian, semoga ini cepat berakhir. Karena kalian juga yang akan merugikan diri kalian sendiri. Tapi dengan adanya penetapan tersangka untuk MSA, saya berharap jalur hukum akan berjalan sesuai proses dan terang sebagaimana mestinya. Cukup ya. Oke, kalau misalkan dari kuasa hukum, kami terus terang akan mengawal proses ini sesuai koridor hukum yang berlaku dan tetap menghormati seluruh tahapan yang sedang berjalan. Harapan dari kami pastinya keadilan akan ditegakkan seterang-terangnya, terutama bagi klien kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.